Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian yang E. Nah, bagian E ini ada perbedaan sedikit yang bagian D tadi ya. Kalau D tadi kan HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX ya. Nah, kalau ini berbeda ya untuk yang E-nya. Sekarang yang pangkatnya ini dia jadi basisnya, jadi bilangan pokoknya ya, HX-nya. Nah yang ini HX-nya sekarang jadi bilangan bilangan pangkatnya ini. Hanya di sini aja perbedaannya, kebalikannya ya. Kalau ini tadi HX-nya dia di sini jadi bilangan pokoknya, FX-nya sama GX-nya jadi pangkat. Nah, untuk yang bagian E, FX sama GX-nya sekarang dia jadi bilangan pokoknya. HX dan HX yang ini dia jadi pangkatnya. Itu perbedaannya. Perbedaannya di penyelesaian juga ada. Kalau untuk yang E, dia ada 2 tahapan penyelesaian untuk mencari himpunannya ya. Yang pertama, FX sama dengan GX. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, HX sama dengan 0. Tapi syaratnya nilai ketika kita masukkan nilai FX-nya, nanti hasilnya dia tidak boleh 0. Begitu juga yang GX-nya, dia tidak boleh 0. Jadi dua-duanya tidak boleh 0 ya. Hasilnya harus berupa angka atau negatif atau positif. Yang penting dia hasilnya tidak boleh 0. Nah, tahapan pertama ini contoh soalnya. Kita cari dulu yang diketahui. HX-nya berapa ini? HX-nya yang mana? HX-nya pangkatnya ya. Ini sama ya. Berarti X tambah 1. Kemudian GX. GX-nya yang mana? FX dulu ya. FX-nya yang mana? FX-nya yang X plus 2 ya. Kemudian GX-nya. GX-nya mana? Yang 2X plus 6. Oke, setelah itu baru kita jawab. Langkah pertama, FX sama dengan GX. FX-nya masukkan X plus 2. GX-nya kita masukkan 2X tambah 6. Ini pindah ruas ya, X, ini pindah ruas jadi min 2X. Ini 6 dikurang 2. Ini jadinya min X sama dengan 6 kurang 2 hasilnya adalah 4. X sama dengan, ini karena ada tanda negatifnya, kita sama-sama bagi dengan min ya. Jadinya X sama dengan berapa di sini? Min 4. Oke. Ini sudah pasti himpunan penyelesaiannya ya. Ini sudah pasti himpunan penyelesaiannya. Oke, karena tidak ada syarat apa-apa. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini adalah HX sama dengan 0. Kalau HX sama dengan 0, HX-nya kita ganti jadi X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Nah, ini ada syaratnya. Syarat FX-nya tadi tidak boleh sama dengan 0, GX-nya juga sama, tidak boleh sama dengan 0. Ini kita uji dulu X-nya, apakah ini masuk himpunan penyelesaian atau bukan. Berarti di sini kita masukkan F. X-nya kita ganti dengan min 1 sama dengan berapa tadi FX-nya? FX-nya itu adalah X plus 2. Berarti min 1 tambah 2 itu hasilnya adalah 1. Nah, ternyata hasilnya tidak 0 kan? Kita cek lagi. Siapa tahu nanti GX-nya timbul nilainya hasilnya 0. GX-nya kita uji lagi. 2X plus 6 ya. X-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 2 kali min 1 tambah 6. 2 kali min 1 kan min 2. Min 2 ditambah 6 hasilnya adalah 4. Nah, ternyata setelah kita cek hasil GX-nya, FX-nya, F min 1 tadi hasilnya tidak sama dengan 0 ya. Ini tidak sama dengan 0 hasilnya. Begitu pula dengan yang GX-nya. Hasilnya juga tidak sama dengan 0. Ini hasilnya 1, ini hasilnya 4. Nah, ternyata sudah kita peroleh himpunan penyelesaian dari X sama dengan min 1 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan ya. Jadi kesimpulan dari yang
pertama tadi penyelesaiannya, dan yang kedua himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Ini himpunan penyelesaiannya berarti min 4 sama min 1. Nah, berarti ada dua himpunan penyelesaian untuk yang bagian yang E. Sudah bisa jelas? Oke, ini perhatikan dulu yang E-nya. Oke, selanjutnya saya langsung lanjutkan yang bagian F ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan bagian mana yang kurang jelas. Jadi masih ada satu lagi bentuknya. Tadi ada 6 bentuk, ini yang bentuk terakhirnya. Bentuk yang terakhir itu adalah yang F ya. F X pangkat 2 ya, ditambah B A min I B A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0 ya. Ini juga sama syaratnya, juga nilai A nya harus lebih besar dari 0 ya syaratnya. Kemudian A nya tidak boleh sama dengan 1, tidak boleh sama dengan 1. Ya, A nya lebih besar dari 0, A nya tidak boleh sama dengan 1, kemudian A yang di depan ini syaratnya dia tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, jadi untuk yang penyelesaian ke F ini bentuknya seperti ini. Nah, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Ini maksudnya seperti apa ini bentuknya. Kita masuk ke contoh soal langsung ya. Soal yang pertama, 3 pangkat 2x kurang 4 dikali, ya ini kali 3 pangkat x ditambah 3. Nah, bentuknya seperti ini ya. Untuk contoh soal yang bagian F yang terakhir, bentuk eksponensial. Jadi bentuk yang ini kita ubah dulu. Ini menjadi 3 pangkat x. Jadi 2 ini dikeluarkan ya. Nah, sama seperti yang ini. Nah, 3 pangkat x-nya dikeluarkan. Ini kan kalau kita kalikan kan 3 pangkat x kali 2. Berarti 3 pangkat 2x kan sama aja. Kita keluarkan 2-nya saja. Supaya nanti samakan dengan ini. Dikurang 4 dikali 3 pangkat x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya ini sama nih. Jadi kita menggunakan permisalan. Misalkan 3 pangkat x ini kita ubah menjadi A ya. Misalkan aja, nanti serah aja mau pakai B, mau pakai C. Asal jangan pakai x saja ya. Pakai variabel yang berbeda pastinya. Jadi kita misalkan 3 pangkat x sama dengan A. Yang ini kita ganti 3 pangkat x-nya kita ganti dengan A. A-nya di pangkat 2 kan? Pangkat 2 dikuadratkan, kurang 4 kali 3 pangkat x tadi kita ganti dengan A ini. Tambah 3 sama dengan 0. Berarti hasilnya menjadi persamaan kuadrat A kuadrat kurang 4A plus 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan menjadi A kurang 1, A kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Berarti nilai A-nya sama dengan berapa ini? Ini 1, A-nya sama dengan ini 3. Nah, setelah itu nilai yang ini kita kembalikan lagi ke asalnya. Jadi 3 yang ini ya, kita substitusikan lagi. Substitusi A
Nah, A-nya jadi kita ganti pakai 1. Berarti 3 pangkat X sama dengan A. A-nya kita ganti dengan 1 dulu, yang ini. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa samakan bilangan pokoknya? Kita buat ini ya, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu kan nilainya 1. Sehingga kalau sudah bilangan pokoknya ini sama, berarti yang kita ambil hanya pangkatnya saja. Berarti X sama dengan 0. Nah, yang kita cari nilai X-nya ya, bukan nilai A-nya. Ini himpunan penyelesaiannya yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, 3 pangkat X sama dengan A. Nah, nilai yang ini lagi kita ganti ya, pakai 3. Berarti 3 pangkat X sama dengan A-nya kita ganti dengan 3 yang ini ya. Nah, ini kan sudah sama nih bilangan pokoknya. Ini pangkatnya berapa ini? Pangkatnya kan 1 nih. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 1. Ini tidak usah diambil ya. Ini pakai sifat yang bagian A tadi, bentuk eksponennya. Nah, berarti X sama dengan 1. Nah, ini juga berarti himpunan penyelesaiannya. Nah, dari hasil yang ini, yang kita ambil nilai ini ya. Ini dengan ini. Berarti kesimpulannya, kita buat di sini ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa? 0 dan 1 untuk soal yang bagian ini. Nah, berikut bentuk-bentuk eksponensial yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa dimengerti, dan kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan bagian mana yang kalian menurut kalian materinya ya agak susah ya, silahkan ditanyakan. Setelah ini nanti saya akan memberikan soal untuk kalian, silahkan nanti dikerjakan, mudah-mudahan bisa mengerjakannya ya. Oke, demikian video yang saya buat. Nanti saya akan berikan soalnya melalui video juga. Terima kasih.